apa ya, aku inget jelas banget gitu. Terus tiba-tiba ada datang satu lagi, terus tiba-tiba begini, kayak berantem gitu, kayak dua bola api yang berantem gitu. Terus kita yang kayak Jauh sebelum menjadi artis dan bahkan membintangi ulang film-film bergenre horor, ternyata Luna Maya sudah akrab dengan kejadian-kejadian di luar nalar sejak kecil. Utamanya saat ia masih tinggal di Bali. Salah satunya saat mantan kekasih Ariel Noah ini sedang merayakan Nyepi bersama beberapa temannya di sebuah villa di kawasan Ubud. Ya, di tengah suasana yang gelap gulita, dari dalam villa yang ditempatinya, Luna dan kedua temannya melihat kemunculan dua bola api yang kemudian saling berjibaku. Meski tidak tahu pasti dengan apa yang dilihatnya, malam itu, namun dari penjaga villa, Luna mendapat penjelasan jika kemunculan kedua bola api itu menandai adanya dua leak yang keluar dan saling beradu ilmu. Leak sendiri menurut kepercayaan masyarakat Bali adalah manusia biasa yang mempraktekkan sihir jahat yang dapat mengubah dirinya menjadi bola api dan juga binatang menyeramkan. Sedangkan bentuk leak yang sesungguhnya memiliki lidah yang panjang dan gigi yang tajam. Berikut penuturan Luna Maya. aku lihat kayak ada api terbang gitu, which is yang ngeliat bukan cuma aku gitu. Kalau aku mungkin aku kayak nih halu kali ya gitu, tapi aku dan dua temanku yang lain, kita bertiga kan nyepi gitu. Tuh kita ngeliat tuh, ih kok ada lampu ya di situ, kayak bola bulat. Lampunya gitu. di hutan? Iya di lembah gitu. Okay. Pertama kayak cahaya kayak api gitu, kayak agak bulat gitu. Terus apa ya, aku inget jelas banget gitu. Terus tiba-tiba ada datang satu lagi, terus tiba-tiba begini, kayak berantem gitu, kayak dua bola api yang berantem gitu. Terus kita yang kayak what is that gitu, kayak masih nggak percaya kalau kita melihat itu gitu. Dan katanya sih, ini and again bukan kata aku ya, itu katanya ada dua leak yang keluar gitu yang sedang beradu ilmu lah. Masih dari pengalamannya tinggal di Bali, Luna lagi-lagi pernah bersinggungan dengan sesuatu yang diduga leak saat tengah berada di rumah bersama kakak dan penjaga rumahnya. Ya, tengah malam saat hendak tidur, Luna beserta sang kakak dan penjaga rumahnya tiba-tiba dikejutkan dengan suara misterius yang menyangkak berupa benturan keras di kaca. Sigap, sang penjaga rumah bergegas memeriksa asal suara misterius tersebut. Benar saja, saat keluar rumah, sang penjaga melihat leak dalam wujud anjing bermata tiga yang menyeramkan. Yang membuat Luna bergidik ketakutan, sang kakak pun melihat sosok yang sama. Lantas benarkah lolongan panjang anjing di tengah malam menjadi satu pertanda kemunculan makhluk-makhluk astral di sekitaran rumah? Kita lagi sama kakakku sama penjaga rumahku tidur rame-rame di satu kamar lah gitu. Kamarnya itu kan kaca-kaca gitu ya, di bawah itu perang. Kita semua lagi di satu kamar. Kita semua bangun gitu kayak apa itu gitu. Terus penjaga rumahku yang emang udah dari kecil sama kita turun ke bawah. Terus manggil kakakku gitu. Duli tipi-tipi. Ada leak nih gitu. Anjing nabrak kaca tapi matanya kayak ada 3 gitu, terus ininya nyala gitu di sini. Jenis leak dia sudah mengikuti seseorang, bahkan meneror, membuat orang itu tidak nyaman. Itu biasanya itu ada yang memerintahkan. Di sana kan banyak tuh orang pelihara anjing di rumah gitu ya, di kayak di perkomplekan gitu. Itu pada melolong semua anjing di situ. Panjang gitu suaranya. Itu bersaut-sautan lagi saya dengar. Wah, suara anjing nih, saya bilang bersaut-sautan. Jadi ya seperti itu juga sih, benar. Pengalaman di luar nalar yang tak kalah menyeramkan juga pernah dialami kekasih Maxime Baudier tersebut saat syuting film di kawasan Gunung Pancar, Babakan, Madang, Bogor. Ya, saat Luna tengah take, tiba-tiba muncul gangguan berupa kemunculan suara tertawa dari kejauhan.
Namun alih-alih ketakutan, Luna justru membalas suara tawa tak biasa itu dengan tawanya sendiri yang juga menyerupai suara tawa di film-film horor. Sontak keheningan dan ketakutan pun memayungi lokasi syuting. Namun beruntungnya setelah itu tak ada lagi tawa sahutan, sehingga syuting pun kembali dilanjutkan. Ada sih, ketawa aku disaut sama yang beneran. Serius. Terus semua pada dengar. Nah ini seneng nih gue kalau ditanya ada kejadian horor nih, kejadian nih bener. Kalau dulu film horor kan gue nggak pernah terjadi apa-apa. Ini baru kali ini yang bener-bener kayak oh. Di sisi lain, mengaku bukan sosok yang sensitif dengan hal-hal di luar nalar, membuat Luna Maya menjadi sosok pemberani alias tidak takut dengan hal-hal di luar nalar, baik yang terjadi di lingkup kehidupan kesehariannya maupun saat berada di lokasi syuting. Tapi benarkah Luna Maya ternyata juga sempat nyaris ketempelan saat tengah syuting? Aku nggak takut karena aku nggak sensitif ya orangnya kayak gitu. Paling ya kadang-kadang kalau menurut aku masuk angin, kadang-kadang kan suka pegel gitu. Kalau menurut Pak Yanto itu lagi nempel. Oh gitu ya, oh ya udah tolong nih Pak. Yang bisa diikuti oleh makhluk halus adalah sensitivitas diri. Sensitivitas diri kita itu yang membuat makhluk itu bisa seperti terundang, mengikuti kita, bahkan mungkin menempel di dalam pori-pori kulit kita, bahkan bisa berjalan di dalam aliran darah kita. Satu hal lagi, kita mungkin dengan sengaja mengundang dan membayang-bayangkan sosoknya, itu bisa juga dia hadir dalam keseharian kita. Allah itu menciptakan dua macam makhluk hidup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Kenapa Allah mengedepankan kalimat jin baru manusia? Karena ternyata jin itu punya kelebihan. Kita hidup satu alam beda dimensi. Bedanya kita tidak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat kehidupan kita. Menepikan pengalaman-pengalaman di luar nalar Luna Maya, maka inilah kebahagiaan yang memayungi Ratna Listi yang pada tanggal 2 Agustus kemarin merayakan ulang tahunnya yang ke-50. Beragam kejutan ulang tahun pun didapat Ratna Listi, tidak hanya dari sang putri tercinta Keisha dan Panglima Langit beserta tim kerjanya, tetapi juga dari si sulung Eki yang kini tengah menempuh pendidikan di London. Dan inilah kejutan ulang tahun yang didapat Ratna Listi dari orang-orang tercintanya. Semoga Tuhan melindungi kami. Selamat ulang tahun, Mami. Halo Mami, Mas Eki di sini sedang dalam kondisi yang sehat dan prima. Terima kasih karena doa Mami yang selalu mengiringi Mas Eki dalam setiap perjalanan Mas Eki. Sebelumnya maaf Mas Eki belum bisa ada di sisi Mami untuk menemani ulang tahun Mami yang ke-50. Oh, makasih ya. Malam harinya, keseruan kembali tercipta saat Ratna Listi mengajak keluarga tercinta dan tim kerjanya untuk makan malam di kawasan Puncak. Tak hanya sekedar makan malam, bersama Panglima Langit, Ratna Listi juga sempat memperdengarkan kembali suara emasnya lewat aksinya di panggung. Oke, sekarang saatnya dinner. Makanan sudah dipesan dan sudah sampai. Tinggal menikmatinya. Tim kecil ini kami merayakan atau syukuran kecil-kecilan di tempat ini. Terus sempat nyanyi juga tadi. Panglima Ya, makasih benar. ya lagunya.
Namun di balik kebahagiaan, terselip pula kesedihan. Lantaran di ulang tahunnya kali ini, Ratna Listi tidak bisa merayakannya dengan sang ibunda tercinta, Nur Hayati, yang pada 3 Juli lalu berpulang. Padahal di ulang tahun Ratna Listi yang ke-49 tahun kemarin, sang ibunda bersama ayah tercinta rela datang jauh-jauh dari kampung halamannya di Madiun, Jawa Timur ke Jakarta, hanya untuk sekedar ikut merayakan ulang tahun sang putri tercinta. Alhamdulillah, undangan untuk datang ke Jakarta dalam rangka syukuran rumah ini dilancarkan ya Mi ya. Yang biasanya aja jalan sebentar udah capek, tapi alhamdulillah nyampe di sini gitu loh ya Mi, alhamdulillah bersyukur. Ini memang tahun pertama tanpa Umi gitu, tapi aku tidak menyesali ya, karena perjalanan hidup takdir itu kan semua di tangan Allah ya, dan memang Umi sudah menderita sakit sudah cukup lama. Jadi pada saat Umi dipanggil itu aku merasa ya memang sudah takdirnya supaya Umi nggak sakit lagi kayak gitu. Masih merasa kehilangannya masih ada ya. Alhamdulillah hari ini bisa merayakan ulang tahun Mami yang ke-50 walaupun nggak Tanpa full Mas tim, Eki. iya, dan tanpa Mas Eki. Tapi nggak apa-apa, Dica tetap bersyukur karena masih bisa quality time sama Mami. Yeay.